bisa untuk mengelaborasi gitu loh, ya, menjadi sebuah praktek yang bisa dilakukan untuk teman-teman keluar dari looping itu sendiri. Ya, nah, coba kita belajar ngenalin apa aja sih gitu ya, trigger yang tanda kutip. Kebanyakan tuh orang tuh nggak mengenal yang namanya tuh fungsi trigger. Padahal fungsi trigger itu untuk kita tuh menyadari, ya, emosional apa sih yang belum selesai gitu, ya. Nah, ini perlu kita mau bahas ini ya, supaya teman-teman pada saat trigger itu datang tuh teman-teman punya satu pengetahuan baru lah, sehingga nggak looping lagi gitu. Karena orang-orang yang terjebak dalam looping tuh biasanya tuh mengabaikan mengenai tanda-tanda soal apa yang perlu diberesin. Ya, oke, kita mulai ya. Jadi dalam proses awal menuju berkesadaran tuh, khususnya setelah mengalami spiritual awakening, kita akan diarahkan untuk melakukan pembersihan jiwa. Yang dimana proses ini dibutuhkan untuk menghindari pola berulang terjadi di kemudian hari. Ya. Jadi untuk proses jiwa bertumbuh itu dia perlu melakukan yang namanya pembersihan jiwa. Dari Helena. Udah. Ya. Nah, kenapa ya? Kenapa pola berulang itu bisa terjadi? Karena kita tuh tidak fokus untuk membereskan apa yang perlu dibereskan. Kita terlalu terpaku dengan tujuan misalnya. Tapi lupa kalau untuk menuju tujuan tuh banyak proses yang harus dijalani. Ya. Nah, proses-proses itu adalah proses pembersihan jiwa. Ya, kalau teman-teman muslim tuh harusnya paham mengenai pensucian jiwa, yaitu tazkiyatun nafs. Jangan terburu-buru, guys. Ya, dalam proses berspiritual tuh kalian jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk apa? Jangan terburu-buru untuk ingin mencapai titik puncak. Karena kalau belum selesai secara emosional, teman-teman tuh sedang melakukan bypass. Jiwanya belum tenang, tapi ingin buru-buru ke sini. Nah, itu yang terjadi, kejebak di nafsu keinginan. Gitu loh. Ya, simple sebenarnya. Nah, karena keinginan, otomatis dia akan membuat susah untuk menerima yang namanya realita. Jadinya amarah lagi, turun lagi dia. Kalau tidak sesuai keinginan. Ya. Nah, jadi proses awal tuh pensucian jiwa dulu. Ya. Yang nantinya looping ini akan membuat pertumbuhan jiwa tertunda sampai proses bersih-bersih ini betul-betul selesai dari hal-hal yang membelenggu jiwa. Nah, makanya yang bikin jiwa tetap melarat tuh adalah jiwa-jiwa yang tanda kutip tuh looping aja di sini, muter aja. Belajarnya banyak, taunya banyak, tapi jiwanya tetap nggak tenang. Nah, pasti banyak di sini, ya kan? Wis ngaku.
Ya kan? Jangan bohong ya. Kenapa? Karena banyak orang tuh kejebak di merasa. Aku sudah baik-baik saja kok. Aku sudah penerimaan kok. Aku sudah berserah kok. Tapi kenapa ada tapi? Ternyata dia lupa untuk melakukan yang namanya pensucian, pembersihan jiwa. Ya, yang terjadi apa? Looping. Ya. Dia akan terjadi yang namanya looping. Muter aja tuh. Dan itu melelahkan, guys. Ya. Udah belajar ke sini, belajar ke sono, praktek ini, praktek itu. Tapi tetap aja jiwanya masih belum tenang. Kenapa? Karena pikiran sedang mengendalikan dirimu untuk mengejar pengetahuan. Halus permainannya tuh. Ya. Seolah-olah sudah di jalan yang benar. Tapi ternyata masih banyak hal yang belum dibersihkan. Aku gak konsen dengar musiknya. Waduh. Ya. Nah, cara ngebersihin jiwanya gimana? Pembersihan jiwa. Pertama, akui. Kedua, terima. Tiga, pahami. Keempat, lampaui. Nah, orang yang terjebak tuh kadang-kadang kalau orang merasa tuh kalau orang yang terjebak tuh kadang-kadang dia merasa tuh dia ogah mengakui gitu. Ya, ogah mengakui. Maksudnya lampaui itu adalah apa? Kamu udah beres dengan pengalaman itu, dengan pembersihan luka batin itu. Ya. Paling gampang kalau kamu salah, terus kamu dimarahin gara-gara kesalahan kamu, paling gampang untuk kamu gak dimarahin lagi adalah mengaku, iya salah saya, maaf. Stop tuh ngomel-ngomel itu. Tapi semakin kamu denial, semakin kamu ngelawan, semakin kamu nyari alasan, berlanjut gak? Berlanjut. Akan lebih parah. Begitu juga semesta, begitu juga sang pencipta. Di saat kamu itu ngeyel, ya, kamu akan terus looping. Gitu. Thank you, Mami. Dan kamu akan terus menerus, mengalami kejadian itu berulang-ulang sampai kamu benar-benar ngakuin, iya ya, saya ternyata belum selesai. Karena itu bentuk jebakan pikiran dan ego
untuk melakukan perlawanan. Jadi resistensi. Enggak, saya udah nerima, saya udah maafin, enak aja. Tapi mereka yang gak berubah. Tetap aja judulnya kamu belum menerima. Kalau selama kamu belum menerima, kamu gak akan dapat pemahamannya. Kenapa sih dia begitu ke saya? Dan kalau kamu belum dapat pemahamannya, kamu gak akan bisa melampaui. Ya. Nah, yang nantinya looping ini akan membuat pertumbuhan jiwa tertunda sampai proses bersih-bersih ini betul-betul selesai dari hal-hal yang membelenggu jiwa. Jadi selama itu nggak beres, jiwamu akan terus terbelenggu. Di saat jiwamu terbelenggu, yang terjadi adalah jiwamu melarat alias rekoso, guys. Jiwamu akan dikuasai terus oleh ego dan pikiran. Pola berulang itu terjadi dikarenakan masih adanya luka-luka batin yang belum sembuh dalam diri kita. Ya, nah, di proses pembersihan jiwa ini kita akan diarahkan untuk mengenal luka-luka batin itu agar dirimu tahu apa yang perlu dilakukan di masa ini. Apa sih yang perlu diberesin gitu. Ya, kenapa? Karena kalau kamu belum menyembuhkan luka batin itu, kamu akan memilih jalan yang mengulangi, terbalik lagi ke sini. Looping lagi ke sini. Karena kamu belum bisa melampaui. Karena kamu belum bisa mengakui, menerima, memahami. Ya, jadi hati-hati guys. Dan semesta akan membantu proses pembersihan jiwa ini dengan menghadirkan trigger-trigger di ranah realitamu. Jadi emotional trigger ini justru ya adalah sebuah petunjuk dari semesta. Ya. Kenapa saya merasa sakit hati dikatain perhitungan sama orang yang paling dekat? Justru lah orang yang terdekat lah guru besarmu. Gitu. Kamu yang harus belajar sesuatu dari mereka. Kalau dari tetangga mah, kamu bisa tutup kuping. Dari bos, kamu bisa berhenti kerja. Tapi kalau dari orang terdekat, kamu harus belajar sesuatu. Ya, tetangga nggak tuh. Ya. Jadi semesta akan menghadirkan trigger-trigger itu, yang tujuannya agar kamu bisa fokus membereskan luka itu dengan cara berani hadapi. Jangan ngeluh kayak tadi gitu loh. Ini kenapa? Kok begini? Kamu gak akan ada yang beres kalau kayak begitu. Berani hadapi apa yang muncul dari trigger-trigger yang akan dihadirkan nanti. Ya, merasa dibilang perhitungan, hadapin. Dibilang egois, hadapin. Ya. Karena tanpa kamu hadapin, itu gak akan bisa beres.
Kalau yang membelenggu jiwamu itu adalah belenggu satu, emosi. Kedua adalah pikiran. Ketiga adalah luka batin. Keempat adalah nafsu. Nafsu, keinginan. Pertanyaannya adalah, ini semua adanya di mana? Di luar diri atau di dalam diri? Pertanyaannya, ini semua di dalam atau di luar dirimu? Di dalam. Kalau yang membelenggu jiwa itu asalnya dari dalam dirimu, jadi yang perlu diberesin di dalam diri atau yang di luar diri? Ayo. Di dalam diri sendiri. Terus kenapa kamu fokusnya ke orang lain? Kenapa kamu ngurusin, oh saya harusnya dibilang baik sama dia, oh saya nggak terima gitu loh. Nah di situ aja lah yang membuat kamu tuh nggak beres-beres. Kenapa? Karena kamu salah fokus. Ini di dalam diri. Kamu fokusnya ke luar diri. Bisa beres gak yang di dalam? Gak bisa kan? Justru yang di luar malah men-trigger terus. Ini loh, kamu masih ada masalah ini. Jadi yang bisa beresin ini siapa? Orang lain. Nafsu keinginan, contohnya apa? Contohnya HTC. Nah, pemahaman simple kayak gini aja kadang-kadang orang tuh salah di awal gitu loh. Makanya dia nggak bisa beres-beres. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengenal yang namanya trigger. Fungsinya itu apa? Padahal yang membelenggu jiwa dia dan terjadi looping terus adanya di dalam diri. Nah jadi semesta itu menghadirkan trigger-trigger ini untuk apa? Untuk kamu tahu loh, kamu masih ada ini yang membuat jiwamu kebelenggu. Oh, kamu masih dikuasai pikiran, kamu masih punya luka batin, kamu terlalu fokus ke nafsu keinginan. Itulah yang membuat kita tuh terjebak dalam yang namanya pola pengulangan, survive mechanism gitu loh. Pola hidupnya hanya bertahan hidup aja. Dari satu kekecewaan, dari satu kepahitan, dari satu pengalaman yang buruk, yang pastinya adalah pengalaman-pengalaman itu tidak membawa kita ke mutmainah atau jiwa tenang. Jadi muter-muter aja di sini.
naik turun naik. Ini baru netral loh ini loh, baru bersih gitu loh, belum lagi memantaskan diri. Ya. Nah di situ makanya emotional trigger itu perlu dilihat dari kacamata yang berbeda, guys. Kebanyakan dari kita yang nggak nerima emotional trigger itu malah membuat kita nunjuk keluar. Ya. Mulhima apa? Sok di Google biar nanti belajar riset. Ya. Aku dibilang perhitungan kok. Lah kan dibilang ini adanya di dalam diri. Beresin yang di dalam berarti. Itu cuma petunjuk. Jangan fokusnya shifting keluar, pindah keluar. Makanya kuncinya adalah berani hadapi apa yang muncul dari trigger-trigger yang akan dihadirkan nanti. Itu petunjuk, guys. Petunjuk. Jadi pentingnya belajar jeda pada saat trigger muncul itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk mengenai yang namanya beberapa contoh. Ya, berikut beberapa contoh beberapa trigger yang hadir yang dimana trigger itu sedang memberi petunjuk. Anggap sebagai petunjuk. Ya Tuhan, saya pengen jiwa tenang. Nah, dikasih petunjuknya lewat peristiwa. Ya. Petunjuk dan pertanda mengenai luka batin apa yang masih kita miliki serta meminta untuk disembuhkan. Nah, inilah proses yang namanya kalau udah bisa fokus ke sini, itu yang disebut sebagai pensucian jiwa. Nah, ini relate nih dia nih, ya. Jadi jika dirimu masih sering terpicu oleh takut seseorang meninggalkanmu, mungkin kamu masih perlu memulihkan diri dari penolakan. Takut ditolak, takut diabaikan, takut ditinggal. Sehingga terjadi apa? Kamu mengorbankan dirimu hanya agar dia tidak pergi. Nah, kondisi manipulatif terjadi di sini nih, biasanya nih. Dia akan menormalisasi, bukan alih-alih dia membereskan ini, tapi dia menormalisasi sesuatu yang tidak baik dinormalisasi. Nggak apa-apa deh, yang aku salah, yang penting kamu jangan pergi. Jadi dia lama-lama kelamaan dia akan bingung. Yang bener gimana? Jadinya bucin, guys. Budak cinta. Tahu dong kalau budak. Disiksa, guys, kalau budak. Mana ada budak ditraktir. Ya kan? Selain itu apa? Loneliness. Orang-orang yang mengalami loneliness akan selalu takut pada saat dia punya koneksi yang kuat dengan seseorang, dengan orang lain. Insecure dia. Ya. Dan kebiasaan jeleknya adalah menyalahkan diri dia sendiri. Hanya karena perubahan sikap dari orang yang dianggap sebagai figur otoritas. Ya. Insecure dia, ketakutan.
Yang kedua adalah kebanyakan masukan terasa seperti kritik. Ya, pengasuh yang kritis atau tidak setuju artinya itu figur otoritas yang kritis tuh dia nggak terima tuh. Padahal figur otoritas atau pengasuh tuh sebenarnya tujuannya adalah apa? Mengkoreksi. Bentuk dari kritik itu adalah kan mengkoreksi agar kamu tuh lebih bisa memahami, masuk ke dalam pemahaman. Yang ketiga, merasa tidak penting bagi orang terkasih. Ya, neglected ini namanya nih. Nah, figur otoritas pengasuh tidak tersedia, unavailable. Ada sosok figur yang hilang dalam hidupmu. Ya, contoh orang tua yang sibuk bekerja. Salah nggak? Enggak. Tapi kita melihat itu sebagai pengabaian. Saya diabaikan, saya nggak dianggap. Padahal orang tuanya bilang, saya kerja demi kamu. Nah, sama-sama terluka di situ. Yang ketiga adalah suara nada ekspresi wajah yang meninggi. Jadi kalau kamu masih terpicu dengan suara nada ekspresi wajah yang meninggi, itu artinya figur otoritas yang penuh amarah dan menakutkan. Kamu harus memulihkan itu. Ya. Suara keras atau sensorik berlebihan. Ya. Berarti kamu harus memulihkan dari lingkungan yang toksik. Trauma tuh, dan itu terjadi di dalam diri, ranah batin, ya. Dan jika dirimu masih sering terpicu oleh diperintah untuk melakukan sesuatu, ya, mungkin kamu masih perlu memulihkan diri dari bagaimana mengendalikan dan belajar untuk berekspresi. Biasanya people pleaser nih di sini nih, nggak bisa saying no. Jadi kenali nih trigger-trigger ini harusnya nih, gitu loh. Tidak merasa berharga atau cukup baik. Berarti yang perlu dipulihkan tuh harus tampil untuk mendapatkan cinta. Ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu hanya untuk transaksional. Ya. Udah lu sama gua aja, nanti gua traktir. Nah, itu ketakutan dia tuh. Mengemis cinta. Khawatir seseorang marah kepadamu. Ya, berarti dia perlu pulih dari figur otoritas yang dulu keras dan suka menghukum. Merasa seperti kamu adalah beban. Nah, ini orang gak enakan nih. Ya, kebutuhan Anda diabaikan dan dipermalukan. Jangan, ingat ya, kamu sering ingat gak waktu kecil, kamu jangan bikin malu nama keluarga ya. Nah, di situ tuh kebutuhan kamu aja kamu ignore. Sedih di situ. Saya pernah ceritakan yang soal saya mau makan aja saya nggak berani loh. Takut dibilang menjadi beban keluarga. Ya. Berikutnya adalah menghabiskan uang untuk diri sendiri. Jadi kalau kamu masih terpicu menghabiskan uang untuk diri sendiri, mungkin kamu perlu memulihkan, dibesarkan dengan pola pikir kekurangan, mental miskin. Jadi untuk menggunakan uang dipakai untuk diri sendiri aja tuh kamu tuh merasa bersalah. Gitu. Itu mental miskin, guys. Jangan nanti duitnya habis.
merasa ditolak atau tidak divalidasi. Mungkin kamu perlu memulihkan diri dari tidak diperbolehkan menunjukkan, berekspresi lagi nih, menunjukkan emosi. Jadi nggak sehat, di pressure, ditekan. Nah, jadi keterhubungan ya, antara ini akan melahirkan sebuah reaksi yang reaktif. Antara lain apa? Satu, escape. Dua, surprise. Ketiga, ekspresif. Nah, orang tuh cenderung melakukan ketiga ini. Kalau masih melakukan ketiga ini atau salah satu dari ini, maka pola looping akan terjadi. Karena bentuk mekanisme responnya adalah pelarian, ditekan, makan hati, ditekan dalam-dalam, dipres. Yang terakhir adalah ekspresif. Ekspresif ada dua. Ekspresif yang agresif, ada yang pasif. Agresif itu yang temperamental. Pasif itu adalah ekspresif yang silent treatment. Jadi kalau masih melakukan ketiga ini, dipastikan pola looping akan terus berulang. Looping experience akan terus dialami, guys. Ya, dan banyak orang tuh nggak sadar dia. Dia masih escape, dia masih surprise, dia masih ekspresif. Dan itu terjadi secara otomatis, reaktif, tanpa jeda. Gitu. Jadi balik lagi, ini kembali soal yang namanya, setelah yang namanya trigger, dia akan memicu yang namanya reaksi. Nah, pertanyaannya adalah, sadar nggak reaksimu selama ini? Apakah reaksinya masih 1, 2, 3 ini? Yang membuat kamu terus looping? Atau di sini ada yang namanya jeda. Sebelum kamu memberi, sebelum kamu bereaksi. Nah, coba direnungin. Kuncinya di situ, guys. Kuncinya adalah di saat kamu tidak mau menghadirkan reaksi 1, escape, 2, surprise, 3, ekspresif, maka pola pengulangan akan berhenti. Terus pada saat jeda, perlu dilakukan adalah refleksi diri. Ya.
Kontemplasi, betul. Muhasabah diri, tafakur, meditasi. Itu semua agar kita bisa memahami cara kerja, mekanisme, pola yang bekerja dulu secara otomatis, belajar kita kendalikan secara sadar. Sehingga pada saat kamu membuat sebuah refleksi, yang hadir apa sih sebenarnya? Pilihan. Enggak semua harus saya otomatis saya beri reaksi, enggak semua juga harus otomatis saya respon. Nah, pilihan yang sadar akan membuat kamu tuh tidak lagi mengulangi looping. Ya, sampai sini bisa ditangkap gak guys? Bisa dipahami gak? Coba deh kamu evaluasi, jangan-jangan yang biasa saya looping, yang biasa saya ulangi, yang biasa saya ulang itu karena saya masih melakukan reaksi. 1 escape, 2 surprise, 3 ekspresif. Berarti saya butuh sekarang belajar jeda, belajar diem, merenung. Habis merenung baru kamu buatlah pilihan yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kata Einstein, ada nggak ya Einstein di sini? Mana nih si Einstein ini? Aduh, ora ono kayaknya deh. Jadi kalau kata Einstein, bentar ya guys, saya cari si Babang Einstein dulu nih. Neng di tuh Einstein tuh. Engkong Einsteinnya neng di. Ora ono son. Saya. Oh. Ora ono toh. Bentar. Jadi kalau kata Einstein, gimana ya? Dari guys, mengenal emosi, mengakses kreativitas, 3 lapisan diri, intuisi, after awakening, pilihan dan konsekuensi, kultivasi, versi Tao, jeda, ikro, aduh, neng di tuh, manajemen fokus, jiwa rekoso, ini dia. Nah, kalau kata Einstein, stop melakukan hal yang sama namun mengharapkan hasil yang beda. Kenapa? Kamu perlu yang namanya perubahan mindset. Artinya kamu harus membuat sebuah pilihan yang berbeda. Sehingga arahnya itu berubah. Trajektorinya itu berubah. Kalau kamu mindsetnya sama, habitnya sama, resultnya pasti sama. Nah, yang Einstein bilang adalah, kalau kamu masih melakukan hal yang sama namun mengharapkan hasil yang beda, itu yang disebut sebagai apa guys? Diledekin kamu sama Einstein. Gila, betul, insanity namanya. Sesimpel itu guys sebenarnya guys, kalau kamu
Ya, belajarnya pelan-pelan, ojo ke susu. Gitu loh. Tiba-tiba belum apa-apa udah mau misi jiwa. Belum apa-apa udah mau belajar energi. Lah iki piye to son angel. Luka batin gak tuh, ya kan, diledekin terus tuh sama dia tuh, goyang-goyang. Emosi aja belum selesai udah main energi, buat apa toh? Emosinya dulu. Kamu bisa belajar energi sebesar apapun, segede apapun, kalau kamu nggak bisa yang namanya itu cerdas secara emosional, nanti ego yang pakai ilmu itu. Ya, paham ya? Jadi kalau mau sakti itu ada syaratnya, guys. Ada syaratnya.